Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 eh, mempresentasikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia. Ya, berikut daftar anggota kami. Yang pertama Dalta Fika, Nurahima Karima, kemudian Muhammad Manau, dan Marcel Sentano. Eh, yang pertama, masalah penelitian likuiditas itu sendiri ialah salah satu tolak ukur perkembangan dan kemampuan uang dalam memenuhi semua kewajiban serta memiliki ketersediaan dana ketika diperlukan. Suatu bank mungkin saja dapat kehilangan kepercayaan masyarakat apabila bank tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Selain itu, likuiditas yang buruk dapat menyebabkan bank mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari pihak regulator. Keadaan seperti ini mengharuskan bank untuk mempertaruhkan reputasinya. Untuk itu, sebuah keharusan bagi bank untuk menjaga kestabilan kesehatan likuiditas yang dimiliki. Next slide. Oke, kita masuk dalam literatur review. Di sini ada dua landasan teorinya yaitu Bank Syariah. Bank Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Terdiri dari atas dua jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian yang kedua adalah ada risiko likuiditas. Menurut Danisworo dan Setiawan, manajemen likuiditas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kekuatan tekanan likuiditas, persiapan instrumen likuid bank, kondisi bank saat terjadi tekanan likuiditas, dan kemampuan bank untuk mendapatkan sumber likuid baik internal maupun eksternal. Terus yang ketiga ada oh, dimatiin. Nah, yang ketiga ada hipotesis, di mana hipotesis pertamanya itu diduga terdapat pengaruh rasio secara parsial terhadap risiko likuiditas. Keduanya, diduga terdapat pengaruh size of bank secara parsial terhadap risiko likuiditas. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) secara parsial terhadap risiko likuiditas. Yang keempat, diduga terdapat pengaruh kapital akuensi rasio secara parsial terhadap risiko likuiditas. Yang kelima, diduga terdapat pengaruh networking kapital secara parsial terhadap risiko likuiditas. Yang keenam, diduga terdapat pengaruh investment secara parsial terhadap risiko likuiditas. Dan yang terakhir, ada diduga terdapat pengaruh cash ratio, size of bank, dana pihak ketiga, kapital akuensi rasio, networking capital, dan investment terhadap simultan terhadap risiko likuiditas. Kemudian kita masuk ke bab kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama ada cash ratio, kemudian size of bank, dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, net working capital, dan investment. Next. Lalu di metode penelitian ini yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan, pengolahan, dan hasilnya berupa data yang didominasi angka dalam melakukan penelitian ini digunakan alat analisis berupa program eView 9. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 12 bus yang beroperasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut bersumber pada laporan keuangan tahunan bus yang ada di Indonesia dan laporan statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan.
Kemudian masuk dalam finding, yaitu temuan dari penelitian ini, yaitu hasil utama dari dokumen tentang faktor risiko likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa risiko likuiditas dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu cash ratio, size of bank, dan networking capital yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Sebaliknya, dana pihak ketiga, yaitu capital adequacy ratio dan investment, tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, keenam variabel tersebut yang independen tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap risiko likuiditas. Kemudian penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan likuiditas melalui proporsi dana yang dihimpun dan alokasi pembiayaan yang optimal untuk mengurangi risiko penimbunan dana dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kemudian dari temuan ini juga bank syariah disarankan untuk terus memonitor posisi likuiditas mereka secara hati-hati dan menyeimbangkan cadangan dana dengan kebutuhan ekspansi usaha untuk memastikan keberlanjutan operasional dan reputasi di mata nasabah. Udah belum? Kesimpulannya, Assalamualaikum. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel independen CSR, SOB dan NWC berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen risiko likuiditas. Sedangkan untuk variabel independen DPK, CAR, dan INF tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen risiko likuiditas. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya model regresi yang digunakan baik sehingga variabel CSR, SOB, DPK, CAR, NWC, dan INF secara keseluruhan atau simultan berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya variabel-variabel tersebut mempunyai kontribusi untuk menjelaskan risiko likuiditas sebesar 62,07%.